Bagaimana jika ratusan tentara bersenjata lengkap yang sempat terlibat dalam pemberontakan besar tiba-tiba muncul di wilayah Anda, kelaparan dan bingung, lalu minta perlindungan? Itulah yang terjadi di Tambun, Bekasi, hanya 2 hari setelah peristiwa G30S. Kisah ini jarang dibahas dalam buku sejarah resmi, tapi saksi mata mengingatnya dengan jelas. Ini bukan hanya cerita tentang senjata dan tentara, tapi juga soal krisis, kekacauan, dan keputusan genting yang menentukan hidup atau mati. Malam mencekam di Tambun. Serma Purnawirawan Edi Besoma tak akan pernah lupa malam itu. Malam yang dingin, sunyi, tapi menegam bagi senar biola yang ditarik terlalu kencang. Di bawah cahaya berpendar kuning di markas kecil Koramil Tambun, ia berjaga bersama beberapa kawannya, menunggu waktu lewat begitu saja. Tapi malam itu berbeda. Sesuatu yang besar tengah bergeser dalam sejarah negeri ini, dan ia tanpa sadar berdiri tepat di tengah pusarannya. Tanggal menunjukkan 3 Oktober 1965, hanya 2 hari setelah Jakarta diguncang kabar penculikan dan pembunuhan para jenderal oleh pasukan tak dikenal. Di radio-radio mulai terdengar suara Mayor Jenderal Soeharto yang mengambil alih komando militer pasca terbunuhnya Letjen Ahmad Yani dan sejumlah petinggi Angkatan Darat. Narasi resmi mulai disusun, ada gerakan makar, dan musuhnya jelas, PKI. Tapi malam itu, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, kekacauan justru terasa lebih nyata dan membingungkan. Saya sedang piket malam itu di Koramil Tambun, dan ramilnya Pak Sadikin kenang Edi bertahun-tahun kemudian. Sekitar tengah malam, sebelum waktu subuh menjelang, seorang rekan datang tergopoh-gopoh. Di Kali Jambe ada sekelompok tentara tidak dikenal. Banyak, seragam loreng, duduk-duduk di pinggir jalan, lapornya. Di tengah ketidakjelasan situasi nasional, laporan itu bukan sekadar kabar biasa. Setiap gerakan mencurigakan bisa berarti perintah tembak di tempat. Apalagi bila menyangkut sekelompok prajurit bersenjata lengkap yang tak tercatat di rantai komando lokal. Edi segera mengabari komandannya. Tim kecil lantas bergerak mengamati dari kejauhan. Apa yang mereka lihat membuat darah berdesir. Puluhan prajurit berseragam loreng, bukan warna khas TNI reguler kala itu, duduk bersila di pinggir jalan, sebagian bersandar di pohon atau pagar rumah warga. Mereka terlihat kelelahan, tapi masih memegang senjata. Mata mereka waspada. Mereka seperti pasukan yang kehilangan medan, kehilangan arah, dan kehilangan perintah. Siapa mereka? Tak lama, identitas mereka terbongkar. Mereka adalah sisa-sisa dari Batalion 454 Para Raiders. Pasukan elit yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran di kawasan Halim Perdana Kusuma, markas strategis Angkatan Udara dan lokasi pusat gerakan G30S. Setelah kalah dalam kontak senjata dengan resimen para komando Angkatan Darat, pasukan ini tercerai-berai. Sebagian berhasil dikonsolidasikan oleh perwira AU di Halim, tapi sebagian lain kabur. Mereka inilah yang kini terdampar di Tambun, setelah menembus Jakarta Timur dan keluar ke Bekasi. Pasukan ini bukan lagi penyerbu. Mereka bukan kekuatan yang percaya diri menyerbu target. Mereka adalah pasukan pecah. Pasukan kalah, senjatanya masih lengkap, tapi moralnya hancur. Yang mereka cari bukan kemenangan, tapi jalan pulang. Yang mereka butuhkan bukan instruksi tempur, tapi sepotong roti dan tempat untuk tidur. Edi dan timnya kini menghadapi dilema besar, berhadapan langsung dengan puluhan tentara bersenjata lengkap, tanpa kepastian afiliasi, tanpa tahu siapa atasan mereka sekarang. Apakah mereka loyalis Soekarno? Apakah mereka simpatisan PKI? Ataukah hanya prajurit rendahan yang kebingungan dan terseret dalam arus komando yang kacau? Apapun jawabannya, satu hal jelas, mereka bisa menembak kapan saja. Tambun, yang sehari-hari hanya dikenal sebagai kota pinggiran yang tenang, kini mendadak menjadi simpul genting dalam krisis nasional. Dan Edi Besomad, seorang sersan dari Koramil kecil, harus membuat keputusan yang bisa menyelamatkan puluhan nyawa, atau justru menyalakan api perang kecil di tanah Bekasi. Bujukan di ujung senapan. Tak ada negosiasi yang lebih berisiko, selain berbicara damai dengan orang yang masih memegang senjata dan baru saja kehilangan arah. Dan itulah yang harus dilakukan Serma Edi Besomad, sendirian, tanpa pengawalan, tanpa jaminan bahwa ia akan kembali hidup. Perintah datang langsung dari Dan Ramil Sadikin, dekati mereka, ajak bicara, dan usahakan mereka menyerah secara damai. Itu satu-satunya cara agar Tambun tak berubah jadi ladang peluru. Perintah itu bukan sekadar strategi, itu perjudian hidup mati. Karena jika negosiasi gagal, bukan cuma nyawa Edi yang hilang,
Koramil kecil itu, dengan hanya 6 personel aktif, bisa rata tanah. Eddie pun berangkat, berjalan kaki menuju kelompok tentara yang berkumpul di bawah rindangnya pohon di tepi jalan Kali Jambe. Setiap langkahnya seperti dihitung. Tak ada rompi anti peluru, tak ada radio komunikasi. Hanya satu yang ia bawa, keyakinan bahwa pasukan yang kelaparan itu lebih ingin pulang daripada bertempur. Tapi keyakinan saja tak menghentikan kokangan senjata yang menyambutnya. Begitu mendekat, salah satu dari mereka, kemungkinan komandan lapangan atau perwira senior, langsung mengangkat senapan dan menodong. Kokang terdengar. Mata-mata yang lelah itu kini berubah tajam. "Siapa itu?" tanya suara berat dari dalam kelompok. "Saya Eddie, dari Koramil Tambun," jawabnya tegas, berusaha menahan gemetar di suara dan lututnya. Hening beberapa detik. Lalu pertanyaan berikutnya, "Ada apa?" Inilah momen gentingnya. Salah ucapan bisa menyalakan tembakan. Maka Eddie memilih kata-katanya dengan hati-hati, dengan nada datar tapi bersahabat. "Saya diperintah dan Ramil, Pak Sadikin." Beliau bilang, "Kalian tidak bersalah. Kalian hanya korban dari perintah yang mungkin tak jelas. Kami bisa bantu kalian kembali ke satuan. Tapi kalau terus seperti ini, kalian kelelahan, kelaparan. Mau lari kemana? Kami bisa bantu koordinasi." Tidak langsung percaya, pasukan itu menatap satu sama lain. Keraguan menyelimuti mereka. Apa ini jebakan? Apa ini bagian dari operasi tangkap? Atau memang ada peluang untuk selamat? Dua orang akhirnya maju, berdiri, dan mengikuti Eddie menuju markas Koramil untuk memastikan ucapannya bukan tipu daya. Di sana, mereka disambut bukan dengan borgol, bukan dengan todongan, tapi dengan tawaran sederhana, makan, minum, dan rokok. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke kelompok induk. Secerca harapan muncul. Setelah melewati 2 hari penuh tekanan, lapar, dan pelarian tanpa arah, akhirnya ada tangan yang tidak datang membawa peluru, tapi nasi bungkus. Yang mengejutkan, mereka setuju. Tapi ada syarat yang tak bisa ditawar, dan inilah yang membuat kisah ini terasa begitu absurd. Keamanan mereka dijamin, dan kebutuhan dasar mereka dipenuhi. Rokok, makanan, tempat istirahat. Bayangkan, puluhan tentara dengan senapan mesin, senjata anti-tank, dan amunisi lengkap yang baru saja terlibat dalam aksi bersenjata melawan unit elit RPKAD. Kini duduk bersila di lantai markas Koramil, menanti giliran makan nasi dan menyalakan sebatang rokok, hasil patungan warga kampung sekitar. Perang, kudeta, makar, ideologi, semuanya mencair di bawah satu hal paling dasar dalam hidup, lapar. Di tengah situasi nasional yang genting, di mana propaganda sudah mulai digalang dan musuh negara sedang dicari, Eddie dan komandannya memilih langkah yang sangat manusiawi. Bukan karena mereka pro siapapun, tapi karena mereka tahu, yang di hadapan mereka bukan sekumpulan ideolog fanatik, tapi anak-anak muda berseragam yang tersesat di tengah pertarungan politik elit. Ironisnya, keputusan ini mungkin menyelamatkan puluhan nyawa, termasuk nyawa rakyat Tambun sendiri. Karena seandainya Eddie datang dengan todongan, bukan tawaran, mungkin hari itu bukan cerita heroik kecil, melainkan tragedi besar yang tak akan pernah dibicarakan secara terbuka. Dan inilah sisi lain sejarah G30S yang jarang kita dengar, bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang berani menggunakan akal sehat di tengah kegilaan massal. Kemarahan sang komandan dan teror panser. Ketika badai mulai reda, angin lain datang mengguncang. Setelah berhasil menenangkan ratusan prajurit bersenjata dari Yonif 454 Raiders yang tercerai-berai, Koramil Tambun tinggal selangkah lagi menyelesaikan krisis. Perjanjian tak tertulis telah disepakati, para pelarian itu menyerahkan senjata mereka, dan sebagai gantinya, dijamin keselamatan, makanan, dan pemulangan kesatuan melalui prosedur militer resmi. Tapi sistem komando di masa genting seringkali berjalan zigzag. Saat Eddie dan Ramil Sadikin meminta kendaraan truk ke Kodim Bekasi dengan maksud mengevakuasi para tentara ke markas militer Jakarta, yang tiba justru bukan bantuan logistik, melainkan konvo militer, panser-panser RPKAD lengkap dengan pasukan tempurnya. Bukan kendaraan untuk mengevakuasi, melainkan kendaraan untuk unjuk gigi. Di tengah markas kecil yang hanya berisi 6 prajurit Koramil dan 200-an tentara kelaparan yang sudah dilucuti, tiba-tiba muncullah barisan panser yang merampelan tapi mengintimidasi, seolah hendak mengepung sebuah sarang musuh. Bunyi rantai besi roda baja menggerus aspal, menimbulkan suara berat yang lebih cocok untuk pertempuran kota daripada evakuasi kemanusiaan. Dan Ramil Sadikin langsung naik pitam. Ia tahu betul, pendekatan ini bisa memicu tragedi. Ini bukan medan operasi. Ini wilayah sipil.
Para anggota UNIF 454 itu memang sedang dalam posisi terpojok, tapi mereka adalah tentara terlatih. Mereka punya mental bertempur, dan hanya sehari sebelumnya mereka sudah membuktikannya di Halim dengan baku tembak lawan pasukan elit. Meski kini tanpa senjata, tekanan psikologis yang mereka rasakan luar biasa. Sedikit saja tegangan meningkat, pelarian bisa berubah jadi pemberontakan. Atau lebih buruk lagi, pembantaian. Sadikin tidak diam. Ia berdiri menghadang salah satu komandan panser. Nadanya tinggi, suaranya membentak. "Saudara jangan unjuk gigi di sini," katanya tegas. "Kalau mau gagah-gagahan, tadi itu waktu mereka masih bawa senjata lengkap. Sekarang, senjata sudah kami lucuti. Mereka sudah tenang. Malah sekarang kalian datang bikin takut." Tak banyak yang bisa dibantah oleh komandan RPKAD itu. Mereka datang dengan standar operasi militer, bukan membaca konteks sosial yang tengah dibangun Edi dan Ramil sejak pagi, kepercayaan. Dan panser yang seharusnya menjadi simbol keamanan, justru menjadi simbol ancaman baru. Yang lebih tragis, efeknya langsung terasa. Para prajurit UNIF 454 yang semula sudah duduk rapi, sebagian bahkan tertidur lelah, tiba-tiba panik. Mereka mengenali lambang di panser. Itu pasukan yang mereka temui di Halim. Itu lawan lama. Trauma pecah. Kepanikan meledak. Mereka mengira akan disergap, dibantai, atau dieksekusi di tempat. Sebagian langsung lari, kabur ke arah kebun, perkampungan, dan jalan kecil di sekitar Tambun. Kacau lagi, padahal mereka sudah pasrah, kenang Edi. Hanya sekitar 200-an yang berhasil kami tahan. Sisanya hilang. Mungkin sembunyi, mungkin kabur sampai jauh. Inilah ironi militerisme yang kerap terjadi. Ketika pendekatan manusiawi dan tenang berhasil meredakan konflik, datanglah aparat yang lebih tinggi membawa cara-cara yang tak sesuai konteks dengan konsekuensi bencana. Truk bantuan yang benar-benar dibutuhkan baru tiba malam harinya. Tapi waktu sudah terlambat. Banyak yang sudah keburu menghilang. Beberapa diketahui kemudian menyerahkan diri di Cirebon setelah berjalan kaki puluhan kilometer dalam kondisi kelaparan dan disorientasi. Kisah ini membuka kenyataan getir tentang bagaimana kekacauan komando dan ego antarunit bisa memperparah krisis. Sadikin dan Edi, dua prajurit di lapangan, telah membuktikan bahwa logika, empati, dan keberanian membuat keputusan manusiawi jauh lebih efektif daripada pamer kekuatan yang membabi buta. Tapi sayangnya, keputusan-keputusan bijak seperti itu kerap tertelan dalam narasi besar yang hanya bicara soal pemenang dan pengkhianat. Dan Tambun menjadi saksi bahwa sejarah Indonesia pasca G30S bukan hanya ditulis di istana, Senayan, atau markas militer. Ia juga ditulis di pinggir jalan, di koramil kecil, di ruang makan warga yang mendadak berubah menjadi dapur darurat untuk tentara yang kelaparan. Kemana mereka pergi setelah itu? Tambun hanya satu persinggahan dari perjalanan panjang pasukan yang tersesat itu. Ketika sebagian besar dari mereka berhasil dipulangkan lewat koordinasi dengan Kodam, yang lain, yang terlanjur lari karena panik melihat konvo panser RPKAD, terus bergerak ke timur, tanpa peta yang jelas, tanpa komando pusat, dan yang paling genting, tanpa logistik. Mereka bukan lagi prajurit, mereka pelarian. Beberapa hari kemudian, titik akhir dari pelarian itu ditemukan, Cirebon. Di kota pelabuhan itu, jauh dari denyut pusat kekuasaan Jakarta, sisa-sisa pasukan yang kelaparan akhirnya menyerah. Bukan pada musuh, bukan pada polisi, tapi pada rasa lapar. Perjalanan puluhan kilometer, sebagian besar dengan berjalan kaki, melewati desa-desa, menghindari patroli, mengemis makanan dari warga yang takut-takut memberi, akhirnya menghantarkan mereka ke markas Korps Polisi Militer Cirebon. Menurut kesaksian Mawi Selan, wakil komandan Resimen Cakrabirawa, mereka datang dengan pakaian kusut, wajah tirus, dan mental yang remuk. Tidak membawa senjata, hanya sisa harga diri sebagai tentara yang ditinggal sejarah. CPM Cirebon menerima mereka tanpa perlawanan, mencatat identitas mereka, dan melaporkan ke markas pusat. Tak lama, Resimen Cakrabirawa mengirim kendaraan untuk menjemput mereka. Mereka dibawa kembali ke Jakarta. Namun Jakarta bukan tempat pulang. Mereka tidak dikembalikan ke barak seperti biasa. Mereka tidak diizinkan mengambil kembali peran sebagai prajurit. Mereka dikumpulkan di Asrama Kala Hitam, Tanah Abang D, basis utama Resimen Cakrabirawa. Asrama itu, yang dulunya markas kehormatan pasukan pengawal presiden, kini berubah jadi ruang karantina bagi mereka yang dianggap tercemar. Hanya beberapa hari di sana, mereka kemudian dijebloskan ke penjara Salemba. Tak ada pengadilan, tak ada berita di media. Hanya satu putusan diam-diam, mereka harus diamankan. Yang menarik,
dan sekaligus membingungkan bagi siapapun yang mencoba membaca ulang sejarah peristiwa G30S adalah keberagaman asal-usul mereka. Sebelumnya banyak narasi resmi menyebut bahwa G30S adalah pemberontakan komunis yang dijalankan lewat satu batalion, Unif 454 para Raiders dari Diponegoro. Tapi faktanya, yang menyerah di Tambun dan Cirebon tidak hanya berasal dari batalion itu. Beberapa dari mereka adalah anggota Resimen Cakrabirawa sendiri, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Ada pula yang berasal dari Brigif 1 Kodam Jaya, pasukan utama pengamanan ibu kota. Ini menciptakan lubang besar dalam narasi hitam putih yang dibangun rezim Orde Baru selama puluhan tahun, bahwa semua pelaku berasal dari satu faksi kiri yang hendak menjatuhkan negara. Kalau para pelaku berasal dari berbagai kesatuan elit, maka pertanyaannya menjadi lebih rumit. Apakah mereka semua ideolog PKI? Atau justru ini menunjukkan bahwa G30S adalah operasi yang membelah militer itu sendiri? Sejumlah penelitian dan kesaksian, termasuk dari mantan pejabat militer seperti Saelan, menyebut bahwa banyak prajurit sebenarnya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka hanya menjalankan perintah atas, yang pada akhirnya tidak punya kelanjutan. Seperti operasi militer yang dilempar ke Medan, lalu ditinggal oleh komandannya. Dan ketika operasi gagal, mereka bukan lagi alat negara. Mereka jadi masalah negara. Perjalanan dari Halim ke Tambun, lalu ke Cirebon, bukan sekadar jalur geografis. Itu adalah jejak kejatuhan pasukan dan jatuhnya narasi resmi. Ia menunjukkan bahwa yang terjadi pada Oktober 1965 bukan pemberontakan ideologi semata, tapi juga perebutan pengaruh, kebingungan komando, dan manipulasi informasi di tingkat pasukan. Beberapa dari mereka ditahan selama bertahun-tahun, beberapa lenyap tanpa kabar. Ada pula yang akhirnya bebas puluhan tahun kemudian, menyimpan trauma dan luka atas sesuatu yang mereka pun tak sepenuhnya pahami. Dan kita, selama ini, hanya disuguhi versi sejarah yang terlalu sederhana untuk peristiwa yang begitu kompleks. Pelarian mereka bukan hanya pelarian fisik dari kekalahan, tapi juga pelarian dari sistem militer yang tidak punya tempat bagi mereka yang kalah dalam konflik politik. Mereka dihilangkan dari sejarah resmi, dianggap sebagai noda, bukan sebagai korban situasi yang lebih besar dari pemahaman mereka. Kita bisa bertanya, apa sebenarnya motif utama di balik pergerakan pasukan lintas kesatuan itu? Siapa yang benar-benar mengendalikan operasi 1 Oktober? Mengapa tidak pernah ada investigasi militer internal yang transparan? Kisah mereka, dari Halim ke Tambun hingga Cirebon, bukan kisah pengkhianatan, tapi kisah prajurit-prajurit yang ditinggalkan dalam kekacauan. Dan jika kita ingin menulis ulang sejarah dengan kejujuran, kita harus berani mengangkat suara mereka yang dibungkam. Sejarah kecil yang terlupakan. Cerita Serma Edi B. Somad bukan hanya catatan nostalgia seorang veteran. Ini adalah potongan penting dari sejarah Indonesia yang jarang dibahas. Peristiwa Tambun memperlihatkan bahwa di tengah pusaran kudeta dan propaganda, ada ruang kecil di mana manusia masih bisa bertindak rasional, menghindari perang, memberi makan musuh, menolak instruksi yang memicu kekerasan. Sejarah besar sering ditulis oleh mereka yang berkuasa. Tapi sejarah kecil seperti ini, pertemuan antara senjata dan nasi bungkus, antara panser dan nasi uduk, lebih jujur mencerminkan Indonesia, rumit, berantakan, tapi kadang penuh akal sehat dan kemanusiaan. Jika Anda tertarik menggali sisi-sisi tersembunyi dari sejarah G30S yang jarang ditulis buku teks, kisah Tambun adalah salah satunya. Sebuah sejarah yang terjadi di tengah lorong, bukan di podium. Jika kamu ingin tahu sisi-sisi tersembunyi dari sejarah Indonesia yang tak diajarkan di sekolah dan tak dicetak dalam buku pelajaran, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kita akan terus menggali suara-suara yang dibungkam dan kisah-kisah yang dilupakan.